lagi rame, mungkin sedikit angin segar buat fans Arsenal karena Ada yang angin segar Arsenal. ya kan lagi ada lagi ada ya lagi segar-segar Fata Morgana gitu lah, kayak lagi di oase di Fata Morgana di gurun pasir. Ada isu soal Coutinho yang kabarnya bakal kemungkinan bisa dibarter sama Aubameyang. Ini katanya agentnya kan memang sama, jadi dengan kemungkinan gimana sih kalau buat Auba sih ini, wah ini pintu keluar yang sangat bagus gitu kan buat Auba. Tapi buat Coutinho apakah ini is a good deal buat dia dari sisi gajinya, dari sisi opportunity-nya? Menurut kalian gimana? Menurut Bung kita dulu sebagai fans Arsenal. Kalau buat Auba sih gue bilang ada semacam nggak cocokan ya dengan Arteta akhir-akhir ini. Jadi gue pikir itu sebuah keuntungan juga buat Auba bahwa dia keluar dari sebuah tempat di mana dia merasa tidak nyaman nggak dalam setahun terakhir ini, dalam beberapa minggu terakhir menuju musim kompetisi ini. Jadi gue pikir ya oke. Tapi buat Coutinho yang jelas bahwa dia bisa kalau dia sehat, setidaknya dia akan punya kesempatan untuk main di Eropa, di UEFA Champions League. Ya. Justru ini nggak main sama sekali ya, bahkan di Conference League pun nggak main. Jadi gue pikir ini sebuah kerugian, di samping mungkin gaji yang turun atau segala macam nantinya. Auba juga tidak menutup kemungkinan ya, katanya kan dia bersedia menurunkan gajinya sebesar $2 juta dalam satu musim. Jadi gue pikir secara finansial mungkin dia kekurangan, tapi secara kesempatan bermain di Eropa ya dia cukup tinggi. Mantap banget ya, optimis banget ya kalau tapi kalau dari kalau mungkin ini melihat isu barter ini suatu hal yang realistis apa enggak? Karena kan dua-duanya yang pertama ya mungkin dari Coutinho ke Arsenal kayaknya suatu hal yang downgrade kalau kata orang-orang kan. Terus juga kalau kata dan juga kalau gue 2 tahun lalu kan Coutinho juara champion. Masa dia mau sih main nggak di juara champion? Nggak main di champion, itu kan pertanyaan. Di Eropa dia nggak main di champion nanti. Weekend dia ngapain gitu kan. Terus ditambah juga Barcelona kalau soal barter itu dia nggak pernah sukses. Oh, iya kayak kemarin terakhir Kilisan, Neto, terus Deco. Pjanic sama si Arthur ya. Iya, itu juga nggak pernah sukses. Nah ini kan sekarang bakal ada Saul Niguez ya rencananya sama Griezmann, ada agenda lagi. Nah ini juga ada agenda lagi. Sebenarnya ini tawar-tawarannya gaya Barcelona sebenarnya. Dia menawar-nawarkan pemain yang paling tinggi karena kemarin kan sebelum akhirnya Messi turunin gaji, ya kan? Kan sempat turunin gaji itu dari 600 jadi 250. Kelihatan semua tuh. Rata-ratanya jadi ada Griezmann, terus ada Coutinho yang gajinya tuh di atas dari 200. Nah akhirnya dia nawar-nawarin dan ya ini kan karena media aja nih yang kompor-komporin. Tapi kalau jujur, gue sih pesimis ya Coutinho bakal mau karena ya nggak main di Eropa tuh PR banget. Apalagi kan dia mau rencana Qatar 2022 kan? Ya itu Qatar 2022 yang mungkin bisa jadi pemicu dia pindah. Kenapa? Dia harus banyak menit bermain kan untuk dipanggil oleh Seleção nantinya. Tapi kalau kita di Barcelona, gue nggak yakin dia punya banyak menit. Karena nomornya udah diambil orang kan, sama Reymanac itu kan. Terus kalau kita bicara kalau dia di Arsenal kan kemungkinan bermainnya kalau dia nggak cedera ya akan sangat tinggi ya. Dia dengan pemain-pemain yang ada di Arsenal sekarang dia kan bisa dihitung high dibandingkan dengan mediocre-nya Arsenal sekarang. Jadi kalau gue pikir mungkin itu pemikirannya, tapi gue rasa juga enggak ya. Karena kenapa dipanggil tim nasional kan pilihan opsi nantinya dia sudah udah pernah merasakannya. Tapi kalau dia punya pemikiran seperti itu ya mungkin aja dia berpikir bahwa 2022 kan tinggal berapa 18 bulan lagi, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi Mas kita yakin dengan gaya main Coutinho cocok sama gaya main Arteta kalau masih bertahan, karena kita lihat dia kan tipikal pemain yang suka dribbling, main skill dan juga suka ngedelay tempo permainan dan juga tipikal yang bukan ngebantu pertahanan ketika dalam keadaan transisi pertahanan. Ini apakah cocok sama gaya main Arteta? Nggak membantu pertahanan itu yang akan menjadi kendala karena gimana pun Arsenal kan selalu Arteta nyuruh untuk semua pemain mencoba untuk bertahan ya. Tapi ada satu mungkin yang disenangi oleh Coutinho adalah bahwa dia kan juga senang ya menunggu bola dari belakang untuk permainan gaya Arteta itu yang mungkin akan jalan. Tapi juga gue nggak yakin akan dengan cepat dia bisa beradaptasi. Gimana kalau Bung Ben melihat Coutinho kan ketika dia ditaruh di nomor 10 otomatis bakal membunuh perannya Smith Rowe di sana kan. Mungkin ada peran lain yang bisa dimainkan kayak salah satunya mungkin nomor 7 atau nomor sisi kiri ya kan, dia memang dulu di Liverpool mainnya juga agak melebar ke kiri dan juga cut inside kan. Kalau menurut Bung Ben kemungkinan posisi apa yang akan paling cocok di Arsenal kalaupun dipaksakan ada? Derby prestisius kemarin London ya, Brentford lawan Arsenal itu juga membuktikan. Ya, prestisius. Gue pikir ngomongin week 6, week 1 prestisius di Championship. Posisi Balogun kan cuman bertahan di menit babak kedua lebih dikit ya kan, sebelum akhirnya masuk Sako ya, Saka ya, Saka akhirnya masuk. Nah itu membuktikan memang perlu nih posisi-posisi itu karena
kalau dilihat pertandingan-pertandingan 2 musim lalu lah terakhir dia juara champion, itu Coutinho memang kalau gue yang ngelihatnya false nine-nya itu penting. Nah, gue nggak mau terlalu dalam soal taktik dan strategi gitu ya. Tapi gue lihat secara statistik ketika dia dibiarkan bebas, Coutinho jauh lebih impresif. Tapi lagi-lagi Arsenal musim lalu kan 4 Brazil. Betul ya Mas Gita? Ya, betul. Dan sukses gitu loh ada di peringkat ke 8. Itu jadi kayaknya itu PR mengumpulkan mengumpulkan pemain dari Amerika Latin dan dia berkelompok loh jadinya. Jadi gue lebih senang sih melihat hal-hal yang di luar lapangan. Justru itu tanda-tanda kehancuran ketika berkelompok. Itulah indahnya sepak bola Tapi dan nggak disyukuri sukses oleh 19 manajer klub yang lain gitu. Arteta tolong disupport Bentar, gitu. ini harus patut dicatat kalau Bung Melati itu fans Spurs. Jadi memang mengharapkan tanda-tanda kehancuran Arsenal kan. Dia bilang sukses, padahal dia ya itu tadi Willian sukses enggak juga. David Luiz beberapa pertandingan iya, tapi kan yang lain enggak. Jadi kalau gue pikir Bahaya loh itu. Tapi ini cepet-cepetan jadi artinya. Kalau swap itu nggak cepet terjadi kan Arsenal juga katanya ngincer Odegaard ya, akan dilepas oleh Real Madrid ya. Artinya kalau Odegaard udah dapat ya nggak perlu Coutinho juga gitu loh jadinya. Ya tetap aja Auba gimana pun di Arsenal kan ya tahun lalu kan cuma 10 gol ya, 15 gol di semua pertandingan. 15 gol, betul. Ya, tetap namanya double digit. Ya. Kalau nggak ada Odegaard, Arsenal mungkin ada di posisi 15, kemarin di 8. Oke. Tapi kalau boleh milih, mendingan Odegaard atau Coutinho? Kalau melihat dia udah in sama Arsenal dan faktor cedera yang sering, gue pikir Odegaard ya. Posisinya beda kalau menurut ya, gua. bisa, tapi bisa sama ya. Artinya Bisa sama juga nomor 10 bisa. Tapi terlalu dipaksakan.